Kemudian ada kisah yang panjang. Ini kisahnya panjang sekali nih. Saya ringkas aja ya. Kisah mengenai pertobatan sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Namanya Ka'ab. Ya. Ka'ab bin Malik. Beliau bercerita an takhallufihi an Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk. Dia bercerita bahwa dia tidak jadi ikut perang, berjihad waktu perang Tabuk. Ini perang yang sangat urgen. Kok ada yang mundur gitu? Lalu Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulullah SAW fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Sebelumnya aku tidak pernah mangkir atau tidak pernah menghindar dari perang apapun, jihad manapun. Selalu ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kecuali satu perang, yaitu perang Badar. Beliau belum Islam waktu itu ya. Lalu beliau mengatakan bahwa di saat mau berangkat itu dia kepikiran anak istrinya. Maka dia minta izin kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, izinkan aku sejenak pulang melihat rumahku. Rindu pulang kampung. Maka pulanglah dia sebentar. Pas nyampe di rumah, maklum, semua istri kan maunya suaminya di rumah, benar nggak? Ya, di rumah aja mas, gitu ya. Itu normal, manusiawi, itu dari dulu sudah begitu. Ya. Nggak nyaman kalau suaminya kelayapan kemana-mana, hatta walaupun hal-hal yang baik. Tapi beberapa keluarga saya juga heran, suaminya nongkrong di kafe nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya pengajian baru apa-apa. Ini udah ketemu nih beberapa orang nih. Ada juga yang artis, ada juga yang mantan artis. Ada mantan artis. Ada juga orang-orang biasa. Kalau nongkrong, minum-minum, gak apa-apa sama bininya. Ya, bahkan nyabu dibiarin sama bininya. Tapi pas pengajian, gak tahu dalam pikiran istrinya apa. Saya gak ngerti kan, gak pernah jadi istri kita kan. Tanya aja ke ibu-ibu itu ya. Akhirnya beliau gak tahan melihat anak istrinya ditinggal. Mulai terbayang menakuti dirinya. Ntar kalau saya mati anak istri saya gimana? Istriku jadi janda, anak-anakku menjadi yatim piatu atau yatim. Maka dia mager. Tahu mager ya? Malas gerak. Udah di rumah aja. Orang udah perang, berjihad, ternyata menang. Pulang-pulang Nabi SAW bawa harta rampasan perang. Biaya perang itu gede. Maka dihalalkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau perang menang, bawa harta rampasan perang. Itu sebabnya para sahabat tuh sering mengalami pacaklik. Sering mengalami kemiskinan. Kenapa? Biaya perang gede. Gede sekali biaya perang itu. Sampai sekarang begitu. Amerika angkat kaki dari Irak, dari Suriah, karena hasilnya nggak ada. Suriah masih ada aja. Aljazair tumbang langsung. Apalagi negara yang hancur. Irak hancur langsung. Suriah sampai sekarang masih tahan. Isu Sunni Syiah ternyata nggak laku. Kenapa? Di sana mereka nggak memperdebatkan itu. Ternyata itu isu dibawa dari luar. Isu apa? Sunni Syiah. Itu biasa Pak, dibawa ke dalam. Itu isu yang dibawa. Ternyata orang-orang Amerika itu sudah paham. Bukan Amerika semua Pak ya, bagian-bagian intelijen mereka itu. Untuk menghancurkan umat Islam, gak perlu pakai bom. Adu aja Sunni sama Syiah. Padahal yang disebut Syiah bukan Syiah, masih Ahlus Sunnah. Cuma karena beda paham, beda satu maulid, satu gak maulid. Itu aja beda-beda tipis aja tuh. Lalu dibuatlah data-data palsu. Oh perang beneran. Bahkan banyak yang dikirim. Saya ketemu juga mantan mujahidnya pulang Pak.
masih diterima, alhamdulillah masih diterima. Dia masih muda. Bapaknya mati di sana. Matinya bukan mati lagi perang. Jadi mereka ini merindukan ada kekhalifahan di akhir zaman. Mendengar ada Islamic State, negara Islam di Irak, di bagian tertentu di Suriah, maka dia berangkat, dijual aset-asetnya. Sampai di sana ternyata tidak ada khilafah Islam yang dia lihat. Yang ada amburadul, yang ada rasis. Satu kali ada yang sakit di rumahnya itu, neneknya dibawa. Semua keluarga dibawa, berharap negara Islam membawa rahmat. Ternyata negara Indonesia ini sangat Islami. Cuma sarungan, ya. Itu aja bedanya. Islami, tapi pakai koplok, pakai kopiah hitam gitu, pakai kopiah-kopiah biasa. Islaminya ya beginilah Islami kita. Menurut dia negeri ini tadinya gak Islami, ternyata pulang dari sana dia merasa negeri ini sangat Islami. Jadi lagi sakit salah satu keluarga, ayahnya keluar cari obat. Sampai di luar ditembak. Tidak tahu siapa yang nembak. Pulang-pulang cuma namanya. Jadi udah sehari nggak balik-balik, keluarlah anaknya, ternyata bapaknya terkapar nggak jauh dari situ. Udah mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang udah itu kan keluarga besar itu, bapak, ibu, anak. Selevel orang tua masih nggak mengerti bagaimana yang disebut negara Islam. Ya. Indonesia bagi saya termasuk negara yang sudah lumayan banyak lah Islaminya. Bapak ibu ini kalau nikah pakai KUA nggak? Ya, Islami nggak tuh? Urusan haji yang paling rapi di dunia itu negara Indonesia. Salah satunya. Malaysia juga bagus tuh ya. Tapi antri di Malaysia sebelum pandemi sudah 70 tahun. Kita antrinya masih 10 sampai 15 tahun sebelum pandemi. Sekarang saya nggak tahu deh. Ya, sekarang mungkin udah puluhan tahun kali. Dan mungkin kita nggak sempat kali Pak. Sebagian besar kita sudah meninggal duluan. Baru bisa pergi haji umroh. Jadi jangan berpikir negara disebut negara Islam, belum tentu Islami. Negara Islam itu bukan nama. Islam itu satu sikap, ya. Dan itu butuh proses yang panjang. Ya. Ka'ab ibn Malik pulang melihat, ya, bukan pulang ya, dia kemudian melihat Nabi SAW pulang membawa harta rampasan perang. Di saat itu ternyata ada 2 orang lagi yang nasibnya sama dengan dia. Mau perang, mau jihad, mampir ke rumah gak balik-balik. Ini ada 2 orang lagi, berarti dia berapa? Dia bertiga. Lalu ada 50-an orang yang tidak pernah ikut penataan perang, tapi datang bersama mereka bertiga. Berarti sekitar 53-an. Ini perkiraan angka-angka kita berdasarkan hadis ini. Yang 50 orang ini tidak ada perasaan malu. Jadi ketika datang Nabi bawa ghanimah, rampasan perang, itu ia meminta, mereka meminta bagian. Minta bagian supaya diberikan harta rampasan perang, padahal nggak ikut perang. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami ini sakit, punggungku sakit, badanku sakit, kayak gitu. Oh, macam-macam buat alasan. 50 orang itu lebih. Mereka kemudian diberikan oleh Rasulullah kelonggaran dan diberikan harta rampasan perang. Tapi yang 3 ini enggak ngomong. Wahai Rasulullah, kami tidak ikut perang. Mohon ampunkan untuk kami. Alasannya apa? Enggak ada alasan, wahai Rasulullah. Polos. Yang bertiga ini polos. Kami tidak perang karena kami memang tidak perang, wahai Rasulullah. Jadi kata Ka'ab, itu yang 50 ternyata orang-orang munafik. Ternyata orang-orang munafik. Kalau lagi nggak berbuat apa, alasan banyak. Maka coba cek ya, ciri-ciri orang munafik itu banyak alasan. Jadi kita kalau salah aja, ya
Gak usah banyak-banyak macam-macam alasan. Salah katakan, ya Rabb, asaituka, aku bermaksiat durhaka kepadamu. Kenapa? Ya karena aku seorang hamba yang bodoh, yang banyak maksiat, yang kotor. Disebut begitu aja. Gak usah kemudian kita merasa menyalahkan siapa-siapa. Ini ada artis baru taubat nyalahin musiknya. Ya. Itu kan childish, Pak. Dia yang maksiat, yang dia salahkan apa? Musik. Lah musik kan nggak bernyawa. Lebih hebat handphone kali bikin maksiat daripada musik. Kalau mau tobat sekalian dari handphone, dari TV. Benar nggak? Yang bikin kita maksiat lebih banyak handphone kita. Ternyata itu cara menutupi aja. Ada sesuatu yang ditutupi. Ya. Ada orang nih tengkar. Yang dia salahin siapa? Ini suami istri nih, tengkar. Ini bapak ini kan suami istri nih. Tengkar di rumah, nyalain siapa? Pasti nyalain pasangan. Itu childish itu ya. Udah tua, udah berubah, masih nyarahin bini. Istrinya nyarahin suaminya. Itu childish. Orang kalau lagi tengkar itu tiba-tiba jadi anak-anak. Ya. Dan secara psikologi orang kalau lagi tengkar nggak akan pernah mendengarkan kata-kata orang yang dia lagi scroll itu. Jadi nggak bisa masuk. Itulah dalilnya kenapa mesti ada orang ketiga. Ka'ab bin Malik mengatakan, lalu Nabi bersabda, ya sudah, tunggulah ketentuan Allah kepada kalian bertiga. Adapun yang 50-an orang tadi, seperti tidak ada masalah. Mereka mengira Rasulullah tidak dapat wahyu, tidak bisa mengetahui isi hati orang dengan izin Allah. Rasulullah mengerti, tapi Rasulullah tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum zahir. Jadi kita ini tahu isi hati orang, kita nggak boleh menghukumi isi hati orang. Ini Rasulullah adabnya begitu. Akhirnya 3 orang sahabat ini dipisahkan dari istrinya dan tidak disapa. Mulai dari hari pertama Nabi mengatakan tunggu ketentuan Allah untuk kalian. Ternyata wahyu belum turun-turun. Apa kata Ka'ab? Aku masih menguatkan diriku datang ke masjid. Di masjid tidak ada satupun yang jawab salamnya. Gak ada satupun yang memandangnya. Ketika Nabi ta'lim, Nabi tidak mau melihatnya. Maka dia menunduk. Di saat dia menunduk, Nabi melihatnya. Dia merasa diperhatikan Nabi. Ketika dia naik, Nabi pura-pura gak ngeliat dia. Begitulah selama hampir 40 hari. Di riwayat lain disebutkan, tapi gak disebutkan di sini. Ka'ab ini didatangi oleh utusan kaisar atau raja Persia, kaisar Rom atau raja Persia, diminta untuk menjadi panglima di kalangan mereka. Itu surat datang, itu hari ke-40. Surat datang, dia baca, langsung dia robek. Untuk apa aku ikut memerangi Rasulullah yang sudah aku tunggu sekian hari? Maka dia robek. Di saat dia robek, terbukalah pintu langit, turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan taubat beliau pun diterima. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi, sampai akhir. Dan dikatakan bahwa Allah menerima taubatmu wahai Ka'ab. Dan di sini terlihat bahwa tobatnya para sahabat dulu rata-rata 1 dosa 40 hari tobat. Dulu. Ini ganti, tuker dari masa Sayyidina Musa, Bani Israel, kalau keliru salah, bunuh diri. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, dikasih kesempatan 40 hari. Ini zaman sahabat. Lalu turunlah ayat itu, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah.
Ada 3 ayat, bahkan 5 ayat turun surat At-Taubah. Nah, berdasarkan ayat ini Allah kemudian menerima tobat daripada Ka'ab dan 3 orang yang bersama dengan dia. Bahkan disebutkan wa 'ala salasatil ladzina khulifu, ya. Bahkan terhadap 3 orang yang membelot tidak ikut berperang itu diterima tobatnya. Cuma 40 hari nggak disapa, dipisahkan dari istri, dipisahkan dari anak. Kalau ngomong nggak boleh dijawab, dikucilkan. Gimana kira-kira? Itu siksaan luar biasa bagi Ka'ab. Tapi dia sabar. Dia digoda untuk menjadi jenderal, menjadi musuh, menjadi dapat fasilitas, dia nggak mau. Ya. Inilah Ka'ab bin Malik dan 2 orang atau 3 orang sahabatnya. Tobatnya diterima, tapi prosesnya lama ya. Kenapa 40 hari? Karena mangkir dari jihad itu dosa besar. Itu dosa besar. Karena 2 aja, munafik, mukmin, munafik, mukmin. Untuk membersihkan diri seseorang dari kemunafikan butuh 40 hari. Sayyidatuna Aisyah juga sama, dituduh selingkuh oleh orang munafik Abdullah bin Ubay yang tadi itu, yang 50-an orang tadi. Itu ada satu pemimpinnya namanya Abdullah bin Ubay. Nuduh Sayyidah Aisyah. Berapa hari baru turun wahyu? 40 hari. Sama 40 hari juga. Dan dikatakan lau anna libni adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wa lam yamla fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man ta'. Ini babnya sudah nambah dikit ya, tapi ini masih satu tema. Ini dosa batin, dosa tamak. Tidaklah manusia mempunyai emas 2 gunung atau 2 wadi. Wadi itu artinya lembah. Kecuali dia pengen nambah lagi. Makanya Bapak coba rasakan dulu pengen punya rumah. Dapat rumah, pengen nambah lagi. Ngerasa rumah sempit. Punya mobil. Dulu sebelum punya mobil paling punya motor. Habis punya motor, anak nambah. Ya Allah, kalau udah begini gak muat nih. Gitu gak? Habis punya mobil, pengen ganti mobil. Habis ganti mobil, pengen ganti mobil. Oh udah begitulah sampai nanti. Tapi apa kata Nabi? Wala yamla fahu ila turab. Mereka tidak akan puas sampai nanti puasnya dengan tanah. Maksudnya mati. Wa yatubullahu ala man taba. Allah terima tobat orang yang bertobat. Ini maksudnya tobat dari dosa tamak. Jadi ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin. Ini dosa dari tamak. Pernah tobat nggak dari tamak? Kita ini tamak semua Pak, jujur aja ya. Coba kita kalah loh sama kucing, mohon maaf sama anjing. Itu si guguk, kalau sudah kenyang, dia bawa nggak makanannya ke kandangnya? Nggak pernah. Nggak pernah si guguk itu bawa nyimpen makanan untuk besok tuh nggak pernah. Kalau kita nyimpen di kulkas, ya, bener nggak? Wah itu masih biasa. Kita nih nyimpen dalam ATM. Lebih dahsyat tamak kita ini. Oh Ustaz, ini bukan untuk tamak, ini untuk persiapan masa depan. Ya itu ngeles aja. Bilang aja tamak. Dulu pikir, coba kalau dalam ATM ada 10 juta, masih muda. Pas sudah menikah, ya Allah, coba kalau di ATM ada 100 juta. Ya, begitulah terus, gak akan puas. Kalau saya punya 100 juta nih, saya bantu nih tetangga nih. Saya bantu nih orang-orang di sekitar nih. Dulu pas sudah ada 100 juta, bantu nggak? Berbagi nggak? Malah tambah pelit. Ya. Itu banyak Pak orang-orang yang butuh sekitar kita. Berbagilah. Ya. Jangan numpuk-numpuk terus. Rezeki kita bukan yang kita tabung, rezeki kita makan.
rezeki kita yang kita beri ke orang. Jadi kita kalau memberi ke orang itu rezeki kita di akhirat. Jadi sebanyak apa kita memberi untuk orang lain, sebanyak itulah rezeki kita nanti di akhirat dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan tiap hari memberi, ngasih sampai jadi watak. Nah, orang-orang beginilah yang akan dipanggil nanti di depan pintu sorga. Pintu sorga itu gede sekali, itu ada 8 pintu. Dan di situ ada malaikat bacain nama. Pak RT, nggak kesebut Pak, paling namanya disebut. Pak Fahmi, nama jasadnya. Ada nama ruhani yang juga dipanggil. Jadi kloter pertama itu dipanggil orang yang mengenal dirinya. Dan dia tahu nama dirinya di hadapan Allah. Di Asmaul Husna ada namanya. Nama yang mana dia punya. Itu yang dipanggil oleh Allah. Kalau dia ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Tetap dipanggil dengan namanya. Jika dia ahli sholat dipanggil dengan sholat. Tapi saya yakin ini sholat kita nih gak pantas itu dipanggil nih. Ya, sholatnya gak khusyuk soalnya. Ya. Yang khusyuk itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia paling tulus, sholatnya paling khusyuk. Semua hartanya diserahkan ke Nabi untuk perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak orang begitu sekarang? Nggak ada. Kita ini kalau punya guru, punya syekh, punya kiai, kita bantu sebentar aja, kita udah ngerasa berjasa. Ya, belum apa-apa, baru mau bangun pesantren, baru mau bangun ma'had, terus udah bilang, ntar kalau ada gedung nama saya ya. Ntar nama mbah saya ya. Belum berbuat sudah mulai begitu. Belum ada jasa apa-apa. Nanti kalau gurunya butuh apa, kita curiga kepada guru kita ya. Wah ini guru nih gak pernah merasa puas nih. Kebalik dia ngomong. Ya. Hadis terakhir di bab ini, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtul ahaduhum al-akhar yadkhulanil jannah yuqatil hadha fi sabilillah fayuqtal fayaqtul ya thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslim falyastashhad. Ini lucu nih hadisnya. Nanti kata Nabi, Allah tertawa di surga itu. Allah tertawa melihat ada 2 orang dulu waktu di dunia bunuh-bunuhan. Yang pertama muslim, yang kedua kafir. Yang kafir ini bunuh yang muslim. Berarti yang muslim masuk mana? Masuk surga, jihad fisabilillah, syahid. Tapi waktu di surga dia jalan-jalan di surga, dia lihat yang bunuh dia ada di surga. Bingung nggak Pak? Waktu dia masuk surga, dia lagi makan-makan, lagi masuk ke, jadi surga itu disebutkan kalau ada hari pasar, hari Jumat itu hari pasar. Setiap kali ada orang pergi berangkat, itu kan istri-istri di rumah tuh, dia berangkat, kena terpaan angin, debu surga, mukanya langsung tambah cakep. Jadi setiap kali kena angin, itu cakep. Dan di surga itu banyak toko, banyak penjaga, tapi nggak beli Pak. Apa aja kita ambil, mau apa aja diambil. Ada baju paling mahal, ambil. Jadi pasarnya surga cukup pakai fingerprint dia. Di tangan ini ada tanda ahli surga, coupling berapa, nanti dia punya hak dapat yang mana, toko yang mana yang boleh diakses. Pengen nggak? Nggak perlu pakai ATM, cukup pakai tangan, set, langsung diambil mana aja yang kita mau. Pulang-pulang dikatakan bahwa orang-orang yang berangkat ke pasar-pasar di surga 70 kali lebih indah wajahnya daripada sebelum berangkat. Jadi kita ini kalau berangkat kerja pulang-pulang kan bau. Berangkat kerja ya masih cakep, pulang-pulang waduh udah lengkap deh ya. Semua lipatan bau. Muka kusam. Tapi nanti kalau dari surga nggak ada, keringat pun harum bau kasturi. Bau parfum yang paling harum di dunia. Kalau ada parfum Prancis paling mahal, paling harum, karena setetes tahannya bisa seminggu. Nah, ini bisa tahannya bertahun-tahun. Itu di surga. Pas lagi main-main di pasar surga, ternyata ada orang
yang dulu bunuh dia. Lah, kamu yang bunuh saya dulu katanya. Apa kata Nabi? Betul. Yang pertama Muslim. Yang kedua ini seorang yang kafir. Dia setelah yang Muslim ini terbunuh, dia tobat, dia syahadat. Dia kemudian meninggal dalam keadaan Muslim, beramal bahkan sama seperti orang yang dia bunuh. Maka Allah tempatkan mereka di satu tempat yang hampir sama di surga. Ini nanti ini ada yang sakit hati sama tetangga tuh ya, meninggal. Tetangganya tobat. Pas masuk surga, barengan lah. Ini dulu yang nyakitin gua nih. Bisa ketemu begitu ntar ya. Nah, semoga kita ditempatkan Allah nanti di surganya, dibebaskan dari nerakanya. Semoga keluarga kita, anak-anak, cucu semuanya, ya, tetangga-tetangga kita dibebaskan dari siksa neraka. Jangan cuma doakan diri sendiri, doakan juga tetangga, doakan guru-guru, kawan-kawan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Udah syuruk? Belum? Hampir ya. Nah, terakhir, berdasarkan hadis ini, hadis-hadis dari awal sampai akhir, maka dianjurkan bagi seorang muslim yang taib ilallah, yang punya karakter taubat, untuk membaca istighfar dan bertobat, mengaku kesalahannya setiap hari 70 sampai 100 kali setiap hari, pagi sore. Nah, kalau kami ini dijadikan zikir pagi sore. Jadi zikir pagi sore itu pertama istighfar, kedua tahlil, ketiga sholawat, keempat subhanallah bihamdihi subhanal azim. Ya, udah cukup 4, ditambah ya latif kalau mau. Itu namanya zikir pagi sore. Ada lagi zikir yang lain Pak, zikir maqalid namanya. Kalau ini istighfar. Tapi istighfarnya bukan ngejar angka, istighfarnya mengingat. Istighfar yang paling indah itu adalah mengistighfarkan setiap anggota tubuh. Ya. Lalu mengistighfarkan batin. Dan yang terakhir mengistighfarkan adab-adab kita yang salah. Mengistighfarkan ibadah-ibadah kita yang tidak maksimal. Karena ibadah kita ini saya yakin tidak ada yang maksimal. Itu juga perlu diistighfarkan. Nah, dengan demikian 100 itu tinggal dibagi 3. 30-an jadi 100, kira-kira begitu ya. Zahir, batin, adab. Itulah rahasia tobat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pribadi orang yang tobat suka mengakui kesalahan. Suka mengatakan, "Oh, saya yang salah, Anda tidak salah." Jadi kalau kita di jalan, kita disalib orang atau kita nyalib orang, walaupun dia yang salah tapi kita yang minta maaf, berarti pribadinya sudah pribadi taubat. Jadi taubat itu bukan ngomong astagfirullah itu ngomongan. Taubat itu karakter. Seperti Ka'ab bin Malik tidak cari-cari alasan ketika dia memang salah. Ya. Nah, semoga karakter taubat ada pada keluarga kita, ada pada anak, ada pada istri, pada suami. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan baca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.